Selamat berjumpa lagi dalam kuliah kita Produk Portfolio Analysis and Brand Management di program MM Undip. Inilah garis besar belajar yang akan kita lewatkan atau lewati di program studi ini. Hari ini kita akan belajar mengenai Value Gap Analysis pada pertemuan yang keempat kuliah kita semester ini. Apa yang akan kita pelajari adalah hari ini kita akan belajar bagaimana value analysis itu disiapkan. Dan langkah kita yang pertama adalah kita belajar bagaimana menentukan arah bisnis kita, value orientation, value design yang harus kita lakukan. Lalu kita lanjutkan dengan bagaimana analisis kita atas value dari produk dan layanan kita yang ada saat ini. Langkah kita yang berikutnya adalah kita akan belajar apa saja expected key value, nilai-nilai kunci yang kita harapkan yang akan menjadi pendongkrak utama kinerja pemasaran kita. Bila itu sudah, maka pokok bahasan kita yang lain adalah mari kita menyiapkan peta portfolio dari produk dan layanan kita, tentu sesuai dengan produk atau value kategori yang kita inginkan. Bila itu sudah, maka langkah kita adalah lakukan strategi pengembangan portofolio untuk produk dan layanannya, yang kemudian akan kita akhiri dengan menyiapkan langkah-langkah implementasi strategi untuk portofolio produk dan layanan kita dengan menggunakan teknik scorecard. Bagaimana prosesnya? Mari kita ikuti dalam diskusi kita selanjutnya kali ini. Oke, baik. Hari ini kita akan lanjutkan apa yang minggu lalu kita pelajari. Minggu lalu kita belajar mengenai value. Lah, tujuannya untuk apa belajar value kemarin? Ya, ada tugas rumah yang sudah kalian kumpulkan, value-value apa yang ada dalam bisnis. Karena value itu sesungguhnya adalah cerminan dari bisnis yang kita lakukan. Seperti kita belajar dalam service domain logic. Produk apapun yang kita keluarkan, kita jual, kita pasarkan, layanan apapun yang kita pasarkan, sebenarnya adalah apa? Kita menawarkan value. Kita menjual value. Kita menawarkan value kepada kelayak pelanggan kita, kelayak konsumen kita. Kalau benar value itu yang kita tawarkan kepada kelayak konsumen kita, maka tugas kita lebih lanjut adalah belajar bagaimana value itu sudah atau belum tersampaikan kepada pelanggan. Karena seluruh barang yang kita jual, servis yang kita jual, atau seluruh portofolio bisnis kita tidak lain daripada portofolio layanan yang kita berikan ke dalam pasar. Bisa paham itu apa yang saya maksudkan? Iya, Pak. Bisa ya. Nah, karena itu mari kita belajar sedikit. Oke, mari saya share screen-nya. Oke, mari kita lihat. Ya. Oke, mari kita lihat di screen kita ini. Ya, apa yang kita sebut dengan value dan value analysis. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai value gap analysis atau analisis kesenjangan nilai dalam portofolio
produk dan layanan di dalam pemasaran kita. Bagaimana kita membuat value analysis? Ya. Yang pertama adalah tentu kita lihat kembali apa arah bisnis kita atau apa yang mau kita kembangkan. Dengan kata lain, apa tujuan bisnis kita. Setelah itu kita sajikan apa? Sajikan bisnis value yang ada sekarang. Ya. Apa saja value-value yang sudah kita kembangkan dan kita masukkan ke dalam portofolio bisnis kita. Ya. Tidak kalah penting adalah apa? Kita harus juga merumuskan apa rumusan daripada nilai bisnis kunci yang akan dicapai. Value kunci apa yang ingin kita kembangkan, yang ingin kita sampaikan kepada kelayak konsumen kita, dan apakah itu tersampaikan dengan baik. Nah, itu saya rasa adalah tujuan yang perlu kita lakukan, kita analisis. Ya. Dengan kata lain, kita akan rincikan apa saja key business value yang akan kita kembangkan, sudah kita kembangkan. Ya. Karena itu gunakanlah tabel ya, yang namanya value gap analysis. Supaya kita bisa menganalisis seperti apa ya, value gap yang kita miliki, karena itu kita bisa merancang dengan baik portofolio produk kita. Lalu yang keempat, kalau itu sudah berarti kita siapkan peta portofolio produk kita. Petanya seperti apa? Ya. Nah, ini yang perlu kita analisis nanti, yaitu apa? Kategori-kategori produk seperti apakah yang sudah kita kembangkan dan yang akan kita kembangkan. Bagaimana mengimplementasikan strategi kita? Kita bisa mengembangkan itu menggunakan teknik yang nanti kita sebut dengan scorecard. Ya. Jadi kita akan mengimplementasikan strategi kita, yaitu pertanyaan kita adalah apa saja strategi yang akan kita rencanakan, kita implementasikan untuk menjaga portofolio produk yang kita kembangkan. Ya, rangkaiannya seperti itu. Halo, bisa difahami ini? Bisa. Karena itu cara kita terbaik untuk memahami ini adalah dengan kita berlatih. Nah, apa yang akan kita latih? Semua kita tentu tahu kita memiliki sebuah destinasi wisata kota lama ya, yang sekarang sedang dikembangkan. Dan kalau kalian adalah konsultan pemasaran untuk menghidupkan wisata kota lama itu atau destinasi wisata kota lama, pertanyaannya demikian, ya, apa halnya demikian? Maka pertanyaannya adalah value gap analysis seperti apa yang akan kita lakukan untuk menganalisis kota lama ini. Tadi saya katakan di slide sebelumnya, yaitu bahwa untuk menganalisis itu, kita bisa menggunakan apa yang disebut tadi value gap analysis table ya. Tabel analisis gap nilai. Nah, bagaimana tuh kita kembangkan? Mari kita lihat contoh ini. Nah, ini ada contoh ya. Tabel ini akan kita kembangkan. Sebagai dasar kita membuat rencana strategik ya, untuk pengembangan wisata kota lama itu, karena kalian adalah konsultan. Nah, jadi pertama yang kita lihat sini, value apa yang sudah dijual di situ atau sudah dikembangkan di kawasan wisata kota lama. Semua sudah pernah berkunjung ke kawasan wisata kota lama? Sudah. Ya, sudah kan? Pak. Ya, udah biasa ya di Semarang, oke ya. Jadi kita lihat, kita akan analisis value-nya apa, lalu elemen-elemennya itu apa saja elemen value-nya.
Oh, value satu adalah exciting values misalnya. Atau value yang lain adalah hedonic value yang mau ditawarkan. Elemennya apa? Oh, itu apa namanya tempat foto yang dari Kota Lama. Kalau kita masuk ke Kota Lama ada tempat foto, kayaknya kita sedang di hutan, kita sedang di antara satwa-satwa liar. Apa namanya di Kota Lama itu? Halo, halo? Oh, Kurang tahu, Prof. Kalian ini orang kurang pergaulan banget, anak muda masa tidak pernah ke situ? Halo, halo? Nggak tahu itu yang orang sering berfoto di situ, kayak orang foto lagi di danau, orang foto di antara satwa-satwa liar. kurang tahu. Kurang tahu, Prof. Ya, oke, saya yang tua ini aja tahu kalian, berarti kalian ini anak muda gaya tua ya rupanya ya. Oke, tapi sekarang kalian coba, semua sudah pernah ke sana, coba analisa value apa saja yang ada di sana. Lalu kita nilai sekarang, posisi saat ini seperti apa? Kalian kalian lihat sana ada apa? Dan nanti posisi yang diharapkan akan apa? Atau boleh juga balik kolom ini, ya. Kasih dulu di sini expected positionnya, inginnya dia seperti apa? Ya, saya rubah ini misalnya, boleh juga posisinya seperti ini. Ya. Ini pindahkan aja di sini ya. Ini expected-nya. Yang kita harapkan seperti apa. Lalu yang di sini adalah existing-nya. Yang saat ini seperti apa. Lalu kalian bisa tentukan, kalau udah bisa lihat itu, lalu kalian bisa menentukan ini ada gap apa. Apa yang masih kurang, apa yang masih perlu dikembangkan. Kalau kita ingin mencapai sebuah tujuan, katakan mencapai sustainable performance dari destinasi ini. Ya, tabelnya seperti ini. Oke, bisa difahami apa yang saya sampaikan? PowerPoint-nya Prof nggak muncul di tempat saya, Prof. Oke, sebentar, saya ulangi lagi ya. Tidak kelihatan juga? Belum. Belum, Prof. Oke, saya ulangi sebentar. Oke, yang baik, saya ulangi. Oke, kelihatan ini? Sudah, Prof. Oke. Jadi kita akan menganalisis di Kota Lama itu seperti ini. Ya. Yaitu kita lihat dulu di sana. Value apa? Ya, dan elemen-elemen value apa menurut kita yang ada di bisnis Kota Lama itu. Di destinasi wisata Kota Lama. Ya, kalian sekarang bisa browsing di internet, bisa lihat seperti apa Kota Lama itu, termasuk tadi yang saya bilang foto, apa segala macam, silakan. Kan nggak perlu berkunjung ke sana, masuk aja di website bisa dapat ya, seperti kalian berkunjung ke sana. Ya, oke. Bisa lihat. Nah, lalu lihat value apa. Kalian udah ringkas value kemarin macam-macam. Dari itu value kalau kawasan wisata, value apa sih yang cocok. Lalu elemennya, artinya isi value itu. Contoh tadi ada excitement value, salah satunya adalah photo booth tadi. Ada apa lagi, ada apa lagi. Lalu lihatlah ya, yang kita harapkan kalau ini ingin dikembangkan, kalau kita ingin kawasan wisata ini memiliki sustainable performance yang bagus,
Makin banyak orang berkunjung, banyak yang datang, perputaran ekonomi di kawasan tinggi. Maka apa saja yang sebenarnya kita harapkan ada di situ. Lalu lihatlah existing positionnya. Yang sekarang kayak apa ya? Wah, berarti ada kekurangan. Itu namanya value gap. Oh, yang kurang 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Dan ini yang nanti kita kembangkan, ya, dalam portofolio bisnis kita sebut dengan elemen-elemen strategi yang akan kita kembangkan, supaya portofolio produk dan layanan kita menjadi semakin kuat. Bisa dimengerti ini? Bisa. Ya, Prof. Oke, ya. Ya, jadi karena itu, nah, kalau itu sudah kita buat, lalu kita katakan atas dasar itu tadi, lalu kita lihat value apa saja yang nanti akan terus kita kembangkan karena kita melihat ada value gap seperti itu. Jadi silakan kalian gunakan tabel seperti ini lah untuk menyusun bahan diskusi kalian. Oke. Nah, semuanya ada berapa orang ya pesertanya kita ini? 6, Prof. Itu ada 2 kelompok ya? Iya, Prof. Ya, 2 kelompok ya. Oke, baik. Sekarang kalian diskusi dalam kelompok. Nah, caranya begini supaya bisa diskusi. Maka satu ketua kelompoknya punya ini ya, buka ini Zoom. Lalu invite kawanmu 3 orang, kawanmu 2 orang. Jadi bertiga, berempat dalam satu grup Zoom sendiri. Sehingga bisa jadi administrator seperti saya sekarang ya. Ya, di Zoom kalian kan ada kan bilang sign in, ya itu masuk 1 orang aja cukup punya itu. Ya, bisa itu? Bisa. Ya, Prof. Oke, baik. Nah, sekarang coba saya tutup ini dulu. Mari kita masuk dalam kelompok kita. Coba kita diskusi dulu, isi dulu tadi analisis gap tadi. Value gap tadi ya kita analisis. Tentu pertama kalian memetakan dulu ya bisnis di kota lama itu value apa saja yang ada dipasarkan, dikembangkan di situ. Value seperti apa? Minggu lalu kalian udah buat kan ringkasan value-nya? Iya, Prof. Sudah kan semua sudah kirim. Ada yang kirim malah tidak cocok. Itu value bukan di pemasaran. Malah ngomong mengenai value di keuangan ya. Kalau value keuangan kan dia tidak masuk di sini kan ya. Oke. Oke, baik ya, saya rasa begitu. Oke, silakan masuk dalam kelompok. Coba ya setengah jam, 3/4 jam ya kita diskusi dalam kelompok. Coba analisis itu lalu kita tayangkan di sini kita belajar bersama. Begitu kira-kira? Baik, Prof. Ya, Prof. Oke, baik. Silakan diskusi dalam kelompok. Ya, bahan seperti tadi itu ya. Oke. Baik, saya rasa begitu. Kita skor sejenak ya untuk kita nanti pindah, nanti masuk lagi setelah kalian diskusi kelompok.